Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Komunikasi Terapan Kelas Ganjil 2019 Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Jember. Kelompok kami akan membahas mengenai konsep dasar public speaking. Sebelum memahami lebih lanjut mengenai konsep dasar public speaking, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Dita Virgia Septiana dengan NIM 1910811031 dan juga Ferrari Hidayanti dengan NIM 1910811029 dan juga Muhammad Farid Rizky Nur Infandi dengan NIM 1910811027. Untuk pemahaman materi selanjutnya akan kami sampaikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian public speaking. Secara etimologi, public berasal dari bahasa Inggris yang berarti masyarakat umum, sedangkan speaking berarti berbicara ataupun berpidato. Istilah public speaking sendiri berawal dari ahli retorika, di mana sejarah mencatat bahwa kegiatan public speaking ini telah dilakukan di Yunani dan juga Romawi kuno dalam bentuk retorika, terutama saat sistem demokratis diterapkan di sana. Keterampilan public speaking ini diajarkan di sekolah-sekolah karena dibutuhkan saat rapat politik dan juga proses pengadilan di masa itu. Secara sederhana, public speaking sendiri diartikan sebagai proses berbicara kepada sekelompok orang dengan tujuan memberikan informasi, mempengaruhi, dan juga menghibur audiens. Ada banyak tokoh yang memberikan pengertian mengenai apa itu public speaking. Di antaranya yaitu Y.S. Gunadi. Dalam himpunan istilah komunikasi, public speaking sendiri merupakan komunikasi yang dilakukan secara lisan mengenai suatu hal atau topik di hadapan orang banyak yang memiliki tujuan untuk mengajak, mempengaruhi, mendidik, mengubah opini, memberi penjelasan, dan juga memberikan informasi kepada masyarakat umum. Sedangkan menurut Jason, public speaking merupakan suatu proses dari perencanaan dan juga pengiriman pesan kepada audiens. Sedangkan menurut David, public speaking merupakan kegiatan berbicara di muka umum di mana pesan dan juga lambang disampaikan secara berulang-ulang dan terus-menerus di antara pembicara dan juga audiens. Dari pendapat ketiga tokoh di atas, maka kelompok kami menyimpulkan bahwa public speaking merupakan suatu kegiatan komunikasi yang dilakukan di muka umum untuk memberikan suatu topik atau ide secara lisan dengan tujuan mendidik, mempengaruhi, dan juga mengajak para audiens yang dilakukan secara terus-menerus dan juga berulang-ulang. Secara singkat, Devito memaparkan 3 manfaat mempelajari public speaking, yaitu memperbaiki kemampuan seni berbicara, memperbaiki diri sendiri dan juga sosial, dan juga memperbaiki hubungan akademik dan karir. Mempelajari public speaking juga memiliki manfaat untuk mengembangkan diri pribadi. Public speaking memberikan manfaat untuk diri sendiri agar lebih percaya diri untuk berbicara di depan umum, karena keterampilan ini sangat dibutuhkan di dunia kerja maupun di lingkungan keluarga. Dengan mempelajari public speaking juga akan melatih penyampaian ide kepada orang lain secara efektif sehingga memberikan kepuasan ide yang kita paparkan dapat diterima dan juga diterapkan oleh sekitar, mempengaruhi dunia sekitar dan juga mempengaruhi dunia sekitar akibat ide yang telah kita paparkan. Yang selanjutnya yaitu elemen dalam public speaking. Dalam hal ini, para ahli komunikasi memahami pendapat dari Aristoteles mengenai adanya 3 elemen public speaking. Yang pertama, penyaji. Dalam hal ini, seorang pembicara atau penyaji harus memiliki kepercayaan diri yang cukup dan juga kemampuan dalam menyajikan materi yang bagus dan baik, agar tidak terkesan membosankan, namun dapat mewarnai sehingga audiens lebih tertarik.
Yang kedua yaitu isi pesan, di mana isi pesan ini merupakan kalimat-kalimat atau pesan yang akan dibicarakan oleh pembaca kepada audiens yang di dalamnya terdiri dari gagasan utama yang disusun dan juga dikembangkan agar penyaji ataupun pembicara dapat menyampaikan ide ataupun topik pembicaraan secara baik dan juga efektif. Yang ketiga yaitu audiens, di mana elemen terakhir ini merupakan elemen yang cukup penting. Seorang penyaji harus melengkapi public speaking-nya dalam informasi yang dimiliki oleh audiens, karena pemahaman atau informasi audiens ini akan berpengaruh kepada diterimanya dan ditangkapnya ide atau topik yang disampaikan oleh penyaji. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Etika public speaking. Apa saja sih etika yang harus diikutin sebagai public speaker saat melakukan public speaking? Menurut NCA Credo for Ethical Communication, mengemukakan beberapa etika ketika melakukan public speaking. Di antaranya yang pertama, dalam public speaking dianjurkan untuk mengatakan kebenaran. Jadi, informasi yang disampaikan harus akurat, jujur, dan sebenar-benarnya. Tidak boleh memberikan informasi palsu ataupun informasi hoax. Yang kedua, public speaker ketika public speaking diberi kebebasan berekspresi ketika menyampaikan informasi. Informasinya dari berbagai sudut atau berbagai perspektif dan memiliki toleran terhadap berbagai pendapat. Yang ketiga, public speaker harus bisa memahami apa yang dimaksud komunikator lain dan menghormati apa yang disampaikan oleh komunikator lain. Selain etika yang telah saya sebutkan tadi, NCA Credo for Ethical Communication mengutuk komunikasi yang sifatnya merendahkan individu dan kemanusiaan, seperti mengintimidasi, pemaksaan, kekerasan, serta melalui ekspresi yang menampakkan tidak toleran dan benci. Dalam public speaker juga memiliki rintangan yang harus dihadapi ketika menyampaikan informasi di depan para audiens. Lantas, apa saja tantangan saat public speaking? Yang pertama, ada demam panggung. Demam panggung ini menyebabkan kegugupan dan cemas bagi para public speaker. Namun, demam panggung ini dapat diatasi dengan memahami topik yang dibawakan dan sering berlatih public speaking. Yang kedua, ada ketertarikan audiens. Ketika public speaker menyampaikan informasi, ada kalanya audiens merasa bosan dan ketertarikannya hilang, sehingga hal itu menyebabkan hilangnya percaya diri dari para public speaker. Namun, terdapat solusi agar para audiens dapat kembali tertarik kepada public speaker. Jadi, public speaker harus memiliki keterampilan untuk mengambil perhatian para audiens. Sebagai public speaker, apa saja sih kompetensi atau kemampuan yang harus dimiliki ketika public speaking? Jadi, kompetensi dapat diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, kemampuan yang dikuasai oleh individu sehingga dapat melakukan perilaku kognitif dan efektif sebaik-baiknya. Kompetensi public speaking harus dikuasai di antaranya yang pertama, pemilihan topik. Pemilihan topik yang akan dibawakan harus sesuai dengan audiens dan memberikan manfaat juga informasi baru kepada audiens. Yang kedua, melibatkan pengantar. Sebelum memasuki inti dari pembicaraan, public speaker atau pembicara sebaiknya menggunakan pengantar untuk mengambil perhatian audiens, sehingga fokus audiens akan terarah pada topik yang disampaikan. Yang ketiga, bahasa yang jelas. Dengan menggunakan bahasa yang jelas, imajinatif, tidak bias, maka topik yang disampaikan akan mudah diterima oleh banyak orang. Yang keempat, ada ekspresi vokal. Ekspresi vokal digunakan untuk menghindari kata dan sebagainya. Yang kelima, ada perilaku nonverbal. Perilaku nonverbal ini digunakan sebagai pendukung pesan verbal dengan cara menggunakan postur tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, dan lain sebagainya. Yang keenam, ada kesesuaian materi dengan audiens. Materi yang sesuai akan lebih mudah dipahami dan diterima oleh audiens. Yang ketujuh, ada alat bantu visual. Alat bantu visual mempermudahkan pembicara menyampaikan materi dan menarik fokus perhatian audiens. Contoh alat bantu ini seperti PowerPoint ataupun video. Yang kedelapan, ada bersifat persuasif. Membangun pesan persuasif yang efektif dengan bukti yang kredibel dan penalaran yang kuat. Dan yang terakhir, yang kesembilan, yakni ada penutup. Penutup digunakan untuk mengembangkan dan memperkuat argumen dari public speaker yang telah disampaikan dalam bentuk kesimpulan. Sekarang kita udah sampai di poin ke-7, yaitu metode public speaking.
Nah, public speaking sendiri ini memiliki beberapa metode, tapi kelompok 4 hanya menemukan 4 metode yang menurut kami ini sering digunakan. Dan metode yang kami temukan itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Itu pun dipakai menurut kepribadian para public speaker. Nah, yang pertama itu ada impromptu atau lidipium, atau bisa disebut juga metode spontanitas, yaitu metode yang tidak dilakukan dengan adanya persiapan atau penulisan naskah terlebih dahulu. Metode ini para public speaker biasanya menyebut dengan berbicara tanpa naskah. Nah, kelebihannya apa sih di metode ini? Kelebihannya itu lebih menarik apalagi jika banyak menggunakan improvisasi. Nah, kelemahannya itu ada kemungkinan tidak lancar karena tidak adanya persiapan. Jadi persiapan itu kan perlu. Nah, di saat kita memakai metode spontanitas ini dengan pengetahuan kita kurang atau segala macam, dengan kendala itu, jadi kita bisa tidak lancar untuk memberikan informasi tersebut. Nah, yang poin kedua itu ada manuskrip atau reading complete. Metode ini merupakan metode penyampaian pidato dengan cara membaca naskah yang sudah disiapkan sebelumnya. Nah, biasanya metode ini dilakukan oleh pejabat-pejabat, ya, Bapak Presiden misalnya, terus ada menteri-menteri atau para pejabat-pejabat di korporat, seperti penyambutan formal seperti itu. Kelebihannya di sini materinya itu akan tersampaikan secara lengkap dan terstruktur. Kelemahannya di metode ini, public speaker tersebut tidak dapat menyesuaikan dengan kondisi. Jadi sudah terskrip, sudah ternaskah. Jadi para public speaker itu jadi membacanya sesuai dengan apa yang sudah ditulis sebelumnya. Dan komunikasi di sini tidak bisa menjadi komunikasi dua arah, palingnya tidak menjadi komunikasi satu arah. Nah, yang ketiga ada memoriter atau memorizing. Metode ini hampir sama dengan metode manuskrip, akan tetapi yang menjadi pembedanya itu pembicara tidak lagi menggunakan teks atau penulisan yang sudah disebut. Bisa disebut juga dengan metode hafalan, karena public speaker menjelaskan atau menginformasikan sebuah informasi itu dengan sudah jelas, sudah hafal sebelumnya, sudah mengerti begitu. Dan di sini juga ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, di kelebihan di metode ini adalah meminimalisir kesalahan jika naskah tersebut benar-benar dikuasai. Nah, pembicara akan lebih mudah menggunakan bahasa tubuh, seperti lebih banyak menggunakan eye contact, atau contohnya itu seperti komedian atau komika, stand up comedian itu kan mereka menuliskan skrip terlebih dahulu, mereka menuliskan keresahan mereka, lalu mereka mengimprovisasikan apa yang mereka tulis, keresahan itu, dengan sudah mengerti apa yang akan dijelaskan. Nah, kelemahannya ini pembicara cenderung berbicara tanpa penghayatan, jadi lepas, bebas begitu. Jika lupa dengan salah satu kata dari naskah tersebut, pidatonya bisa gagal. Nah, yang terakhir yang kami temukan itu ada extempore atau using note. Dalam metode ini, public speaker itu paham atas apa yang akan dibahas di acara tersebut. Misalnya seperti pengisi acara di acara seminar, mereka bisa menggunakan garis besarnya itu apa, atau apa yang dibahas itu adalah entrepreneurship itu apa, bagaimana cara menjadi entrepreneurship, seperti itu. Ya, kita udah sampai di poin terakhir di presentasi kami, yaitu konten dan analisis audien dalam public speaking. Nah, konten sendiri dalam public speaking ini merupakan suatu proses komunikasi yang dilakukan
antar individu dengan individu yang lain dalam jumlah yang banyak. Dan biasanya mereka membagikan informasinya tersebut melewati media sosial seperti Instagram, TikTok, Twitter, segala macam itu, dan juga bisa melewati TV nasional atau platform-platform YouTube gitu, atau yang semacamnya. Nah, sedangkan analisis audien ini dalam public speaking itu merupakan pemahaman public speaker mengenai latar belakang audien yang akan dihadapi. Contohnya saat kita mengadakan seminar, kita harus tahu dulu siapa sih audiensnya, anak range usia anak SMP, SMA, atau mahasiswa ataupun yang sudah lulus dan sudah bekerja, karena pemikirannya sudah beda, agar informasi yang disampaikan itu ada tepat sasaran dan juga gampang dicerna oleh para audiens. Cara penyampaiannya juga beda seperti itu. Nah, kami mendapatkan contoh konten dalam public speaking yaitu acara talk show pada Trans 7 yang berjudul Mata Najwa. Nah, pada talk show tersebut public speaking yang dimiliki oleh host yaitu Najwa Shihab. Najwa Shihab sendiri memiliki public speaking yang sangat baik dan dapat menunjang diterimanya penyampaian ide atau gagasan yang dipaparkan.